Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Dr. Insinyur Dahri MSI dan yang terhormat dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Syauli Aulia dengan NIM J3J118058 akan menampilkan laporan kajian pengembangan bisnis saya dengan judul Pengembangan Jamur Tiram Crispy pada Rumah Jamur Nando. Yang pertama adalah latar belakang. Di Indonesia, jamur tiram putih yang disebut Pleurotus osteratus merupakan komoditi yang mempunyai prospek yang sangat baik untuk dikembangkan, baik untuk mencukupi pasar dalam negeri yang terus meningkat maupun untuk ekspor, sebab masyarakat sudah mulai mengerti nilai gizi jamur tiram. Alasan utama pengembangan jamur tiram crispy ini adalah karena keberadaan bahan baku yang mudah rusak, sehingga dapat diantisipasi dengan cara pengolahan. Olahan yang banyak dijumpai oleh masyarakat dan disukai oleh banyak kalangan masyarakat adalah jamur tiram crispy menurut Suharjo pada tahun 2015. Permasalahan yang sedang terjadi saat ini adalah belum adanya pemasaran untuk memasarkan produk jamur tiram crispy dari Rumah Jamur Nando. Produk jamur tiram crispy yang ada di Rumah Jamur Nando belum memiliki kemasan yang sesuai agar dapat bersaing di pasaran, sehingga dengan adanya pengembangan pada produk jamur tiram crispy ini dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya tujuan. Yang pertama, merumuskan ide rencana pengembangan bisnis jamur tiram crispy dengan menganalisis faktor internal dan faktor eksternal pada Rumah Jamur Nando. Yang kedua, menyusun kajian perencanaan pengembangan bisnis jamur tiram crispy berdasarkan aspek finansial dan aspek non-finansial pada Rumah Jamur Nando. Selanjutnya, lokasi dan waktu PKL. Kajian pengembangan bisnis ini disusun berdasarkan praktik kerja lapangan atau PKL di Rumah Jamur Nando yang berlokasi di Jalan Singkong nomor 3 atau Jalan Haji Imam Munandar Ujung, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 3 bulan, dimulai pada tanggal 1 Februari 2021 hingga 30 April 2021 dengan mengikuti jam kerja perusahaan dari pukul 8 pagi hingga pukul 4.30 sore. Kemudian data dan sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer ini diperoleh dengan melakukan wawancara dan berdiskusi serta mengajukan pertanyaan kepada pihak perusahaan seperti owner dan karyawan, serta melakukan pengamatan langsung dengan mengikuti kegiatan praktik kerja lapang di Rumah Jamur Nando. Untuk data sekunder diperoleh dari pengumpulan data yang sudah ada seperti literatur pada buku-buku, internet, laporan akhir tahun, dan tesis. Selain itu, pengumpulan data sekunder juga dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka ke instansi seperti perpustakaan, lembaga masyarakat, dan juga pemerintahan. Selanjutnya, metode analisis. Metode analisis yang digunakan dalam kajian pengembangan bisnis adalah menggunakan analisis SWOT dan analisis studi kelayakan bisnis yang meliputi aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumber daya manusia, aspek kolaborasi, dan aspek finansial. SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal, strengths dan weakness, serta lingkungan eksternal, opportunity dan threats yang dihadapi di dalam dunia bisnis. Analisis ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan, kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal, peluang opportunities, dan ancaman threats, dengan faktor internal, kekuatan strengths, dan kelemahan weakness, menurut Rangkuti tahun 2016. Matriks SWOT adalah alat yang digunakan untuk menyusun faktor-faktor strategi perusahaan. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini menggunakan informasi yang didapatkan dari tahap input dan menghasilkan 4 kemungkinan alternatif strategi. Sejarah dan perkembangan perusahaan. Rumah Jamur Nando adalah perusahaan perseorangan yang bergerak di bidang agribisnis tanaman, yaitu budidaya jamur tiram. Rumah Jamur Nando ini didirikan oleh Bapak Bayu Fernando pada tahun 2015. Pada awal berdiri, Bapak Bayu Fernando selaku owner dari Rumah Jamur Nando hanya memanfaatkan lahan tidur di sebelah rumahnya sebagai tempat budidaya jamur. Kemudian, Bapak Bayu Fernando mengatakan bahwa di awal tahun 2017, beliau melihat adanya peluang di Kota Pekanbaru terkait tempat wisata edukasi berbasis jamur. Lalu, seiring berjalannya waktu, Rumah Jamur Nando menjadi tempat wisata edukasi satu-satunya di Provinsi Riau. Pada tahun 2015 itu, beliau membuka usaha budidaya jamur tiram dengan membuat kumbung yang mampu menampung 15.000 backlog. Kemudian di tahun 2017, melihat adanya peluang itu, sehingga ia mendirikan wisata edukasi berbasis jamur satu-satunya di Provinsi Riau. Kemudian pada tahun 2019, beliau menambah satu lahan lagi untuk membuat kumbung yang mampu menampung 50.000 backlog di lokasi yang tidak jauh dari lokasi pertama. Selanjutnya, struktur organisasi. Rumah Jamur Nando merupakan perusahaan yang dikelola secara kekeluargaan, sehingga beberapa kegiatan manajemen perusahaan yang dijalankan oleh beberapa anggota keluarga sendiri. Struktur organisasi Rumah Jamur Nando masih sederhana, seperti yang terlihat pada slide. Ada CEO atau foundernya itu Bapak Bayu Fernando, manajer keuangannya ada Ibu Kartini, manajer produksi kuliner ada Ibu Nur Hidayati, manajer produksi media taman itu Puji, manajer sarana dan prasarana itu Bapak Julisman, dan manajer marketing dan pelayanan itu Ilham Hidayat. Sumber daya perusahaan terbagi menjadi 3, yang pertama fisik, manusia, dan keuangan. Sumber daya fisik pada Rumah Jamur Nando ini berupa lahan, bangunan, peralatan, sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan bisnis. Untuk lahan, Rumah Jamur Nando memiliki luas lahan sebesar 850 meter kubik. Lahan usaha tersebut terletak di Jalan Singkong nomor 3. Pada lahan tersebut terdapat bangunan rumah pemilik, gudang, serta ruangan-ruangan yang mendukung kegiatan produksi. Lahan ini merupakan lahan utama yang digunakan owner
Rumah Jamur Nando sebagai tempat wisata edukasi jamur. Rumah Jamur Nando memiliki satu lahan lagi seluas 1 hektar yang lokasinya tidak jauh dari lokasi yang pertama. Lokasi kedua ini digunakan untuk proses pembuatan media tanam backlog dan proses inokulasi serta inkubasi. Bukan hanya menjadi tempat untuk membudidayakan jamur, kawasan seluas 850 meter persegi itu juga dilengkapi dengan beberapa gazebo, kolam ikan, kandang merpati, pendopo, ayunan, serta berbagai permainan unik berbahan kayu, sehingga bisa dijadikan sebagai lokasi berfoto yang cocok untuk diviralkan di media sosial. Gazebo ini dipergunakan untuk karyawan beristirahat dan sebagai tempat menerima tamu yang berkunjung. Kemudian untuk sarana dan prasarana juga diperlukan untuk meningkatkan perusahaan dan juga menjaga kontinuitas perusahaan. Rumah Jamur Nando memiliki sarana produksi, sarana pemasaran, sarana transportasi berupa motor dan mobil pick-up yang dapat mendukung usahanya. Sarana transportasi tersebut digunakan untuk membantu mengantarkan pesanan berupa backlog, jamur tiram segar, dan jamur tiram olahan kepada pelanggan. Kemudian untuk peralatan yang dimiliki oleh Rumah Jamur Nando untuk menjalankan kegiatannya dimulai dari kegiatan produksi hingga pemasaran dan kegiatan operasional lainnya. Kemudian untuk sumber daya manusia yang dimiliki oleh Rumah Jamur Nando ini terdiri dari 14 orang yang diantaranya menjabat sebagai owner, manajer marketing dan pemasaran, manajer sarana dan prasarana, manajer produksi media tanam, manajer produksi kuliner, manajer keuangan, dan juga karyawan. Tenaga kerja di Rumah Jamur Nando ini adalah penduduk sekitar lokasi perusahaan yang berlatar belakang pendidikan lulusan SD, SMP, maupun SMA. Pada dasarnya, tujuan awal perusahaan ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat sekitar lokasi perusahaan dengan membuka lapangan pekerjaan. Tidak ada syarat khusus dari perusahaan jika ada yang ingin bekerja, hanya pelatihan dan pengajaran yang akan diajarkan langsung oleh owner pada setiap kegiatannya. Jumlah hari kerja yang ditetapkan oleh Rumah Jamur Nando adalah setiap hari Senin hingga Sabtu dengan jam kerja perusahaan itu pukul 8 pagi hingga pukul 16.30. Kemudian istirahat pukul 12 hingga pukul 1. Sedangkan jam lembur dari pukul 8 malam hingga jam 10 malam. Sumber daya manusia Rumah Jamur Nando berupa tenaga kerja tetap dan borongan. Kemudian sumber daya keuangan, pada awal memulai usaha, modal berasal dari milik pribadi. Modal awal sebesar 5 juta untuk membuat kumbung. Saat ini Rumah Jamur Nando memiliki omset perusahaan sebesar 20 juta per bulan. Rumah Jamur Nando memiliki manajer keuangan yang bertugas mencatat penerimaan dan pengeluaran pada perusahaan. Kemudian unit bisnis. Unit bisnis yang ada di Rumah Jamur Nando itu ada budidaya dan pengolahan jamur tiram, pemasaran jamur berbasis edukasi, untuk penelitian dan magang, kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta pelatihan untuk instansi. Selanjutnya, rumusan kajian ide pengembangan bisnis. Ide pengembangan bisnis ini diperoleh dari analisis SWOT dengan berfokus pada kelemahan weakness yang diperoleh dari faktor internal dan juga peluang opportunity yang diperoleh dari faktor eksternal yang dimiliki oleh Rumah Jamur Nando. Dengan adanya peluang pada jamur tiram di Rumah Jamur Nando, maka dilakukan pengembangan produk olahan yaitu jamur tiram crispy yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sehingga menghasilkan keuntungan dan juga manfaat. Alur rumusan ide pengembangan bisnis jamur tiram ini dapat teman-teman lihat pada slide. Yang pertama ada faktor internal kelemahan itu. Yang pertama, kualitas produk jamur tiram yang tidak tahan lama dan gampang rusak. Yang kedua, kurangnya promosi yang aktif pada produk jamur tiram. Kemudian untuk peluangnya, perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung memilih cemilan sehat. Kemudian jamur tiram merupakan produk substitusi protein nabati dan rendahnya produsen olahan jamur tiram. Ide pengembangan bisnis ini dianalisis melalui dua aspek, yaitu aspek finansial dan aspek non-finansial. Aspek finansialnya ini ada analisis laba rugi, analisis air bersih rasio, analisis parsial. Kemudian aspek non-finansialnya aspek pasar dan pemasaran, aspek organisasi dan manajemen, aspek kolaborasi, aspek produksi, serta aspek sumber daya manusia. Selanjutnya, perencanaan produk. Jamur tiram adalah salah satu bahan makanan yang cukup banyak digemari oleh berbagai kalangan. Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi tubuh, memacu masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan bermanfaat. Jamur tiram dapat diolah menjadi berbagai hidangan, mulai dari sayur hingga cemilan. Jamur tiram juga sering dicampur dengan berbagai bahan masakan lain yang bisa menghasilkan perpaduan hidangan yang lezat. Perencanaan produk yang akan dihasilkan ialah pengembangan jamur tiram crispy. Jamur tiram crispy ini merupakan olahan jamur yang terbuat dari jamur tiram yang dibaluti dengan tepung dan bumbu lainnya, kemudian digoreng sehingga menghasilkan tekstur yang renyah dan rasa yang gurih. Produk jamur tiram crispy ini dimodifikasi menjadi cemilan sehat karena berbahan dasar jamur tiram dan memenuhi kebutuhan gizi, terutama protein, nabati, dan mineral yang terkandung di dalamnya. Seperti yang dilihat pada slide, gambar jamur tiram segar kemudian diolah menjadi jamur tiram crispy dan pengemasan menggunakan standing pouch full print seperti yang tertera pada gambar. Kemudian perencanaan produksi jamur tiram crispy Jaci Bang Nando ini akan dikemas dalam kemasan standing pouch full print dengan berat bersih 100 gram. Perencanaan produksi dalam pengembangan ini meliputi beberapa perencanaan produksi seperti lokasi produksi, proses produksi, serta peralatan dan perlengkapan produksi. Untuk lokasi produksi jamur tiram crispy ini memanfaatkan dapur yang ada di rumah owner Rumah Jamur Nando yang berada di Jalan Singkong nomor 3. Proses produksi dilakukan 2 kali dalam seminggu dan diproduksi di dapur milik perusahaan dengan luas 18 meter persegi. Kemudian
Untuk jadwal produksi dimulai pukul 9 hingga pukul 3 sore dengan 2 hari kerja per minggu dan memproduksi 450 piece per minggu. Proses produksi pembuatan jamur tiram crispy yang pertama ada persiapan bahan baku, pembersihan dan pemotongan jamur tiram, penyuburan jamur tiram, pencampuran bahan, penggorengan jamur tiram, penirisan minyak menggunakan spinner, kemudian penambahan variasi rasa, kemudian pengemasan jamur tiram crispy. Selanjutnya untuk kebutuhan bahan baku itu yang pertama ada jamur tiram 11 kg, tepung terigu 4 kg, telur 1 kg, garam 1 bungkus, penyedap rasa 3 bungkus, dan minyak goreng 4 liter. Untuk kebutuhan peralatan, toples adonan 3 buah, baskom stainless 2 buah, spinner 1 unit, kuali 2 buah, kompor dan gas 1 unit. Selanjutnya perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran untuk produk jamur tiram crispy Jaci Bang Nando dapat dilakukan dengan analisis STP. Unsur strategi STP tersebut adalah segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama strategi STP. Strategi segmentation dibagi menjadi 3, yaitu geografis, demografis, dan psikografis. Untuk geografis itu yaitu di Kota Pekanbaru, Riau, dan sekitarnya. Untuk demografis, konsumen menengah atas, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, anak kecil, remaja, dan juga orang tua. Untuk psikografis, konsumen yang menerapkan gaya hidup sehat dan menyukai makanan ringan dari jamur tiram. Untuk targeting, yaitu masyarakat sekitar dan juga wisatawan yang datang berkunjung, serta untuk konsumen yang berbelanja online. Kemudian untuk positioning, yaitu masyarakat sekitar. Untuk positioning, yaitu salah satu cemilan sehat yang bahan utamanya adalah jamur tiram segar yang dipetik dari hasil budidaya sendiri dengan inovasi rasa dan kemasan yang menarik. Kemudian juga menggunakan bauran pemasaran yaitu marketing mix 4P. Yang pertama ada produk. Produk ini jamur tiram crispy dengan tekstur yang renyah, rasa yang gurih dengan varian rasa original dan balado. Kemasan yang digunakan yaitu standing pouch full print dengan berat bersih 100 gram. Kemudian place. Pendistribusian ini akan dilakukan ke toko oleh-oleh, kafe, minimarket, dan juga restoran. Untuk price, harga jual berdasarkan HPP untuk Jaci Bang Nando original dan balado ini adalah 18.000. Untuk promosi yang akan dilakukan yaitu personal selling dan juga media sosial melalui Instagram. Selanjutnya perencanaan organisasi dan manajemen. Kegiatan pengembangan bisnis ini tidak membentuk struktur organisasi baru, melainkan hanya penambahan tenaga kerja. Rencana pengembangan bisnis produk Jaci Bang Nando ini membutuhkan penambahan 2 orang karyawan yaitu pada bidang produksi dan juga pemasaran agar kegiatan usaha ini menjadi maksimal. Tenaga kerja ini akan diambil dari masyarakat di sekitar tempat produksi usaha yang mempunyai keinginan untuk bekerja dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Bagian produksi bertugas menyiapkan bahan baku dan memproduksi jamur tiram crispy, sedangkan bagian pemasaran bertugas melakukan pendistribusian hingga ke konsumen akhir. Untuk perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan tadi ada 2, yang pertama karyawan produksi 1 orang dan karyawan pemasaran 1 orang dengan kriteria laki-laki maupun perempuan, usia 18 hingga 25 tahun, jujur dan disiplin, terampil memasak dan memahami penggunaan sosial media. Selanjutnya untuk perencanaan kolaborasi yang dilakukan oleh Rumah Jamur Nando dalam pengembangan bisnis jamur tiram crispy yang diberi nama Jaci Bang Nando ini terbagi menjadi 3 aspek, yaitu aspek pemasaran yang akan bekerja sama dengan kafe, restoran, toko oleh-oleh dan juga minimarket di Kota Pekanbaru dengan sistem penjualan titip jual. Kemudian aspek produksi yang akan bekerja sama dengan toko bahan pelengkap yaitu pasar tradisional dan juga swalayan. Dan untuk pengemasan dengan menggunakan standing pouch full print akan berkolaborasi dengan percetakan V-Grafika yang lokasinya tidak jauh dari Rumah Jamur Nando. Selanjutnya perencanaan finansial. Adapun asumsi yang diterapkan pada Rumah Jamur Nando itu yang pertama, Rumah Jamur Nando menggunakan modal sendiri untuk pengembangan bisnis ini. Lahan yang digunakan merupakan lahan milik Rumah Jamur Nando pribadi. Harga jual untuk jamur tiram crispy ditetapkan berdasarkan HPP produksi yang diolah sesuai dengan data yang dimiliki. Harga perkemasan untuk varian original dan balado yaitu 18.000 dengan berat 100 gram. Untuk pajak yang digunakan dalam usaha ini adalah pajak penghasilan dari pemilik usaha sebesar 0,5% berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Pada biaya operasional terdapat biaya tetap dan juga biaya variabel. Biaya tetap sebelum pengembangan itu sebesar Rp85.827.333. Kemudian setelah pengembangan menjadi Rp108.814.500. Untuk biaya variabel sebelum pengembangan yaitu Rp54.576. Untuk biaya variabel yaitu Rp54.576.000 sebelum pengembangan, sedangkan setelah pengembangan menjadi Rp151.200.000. Sehingga untuk total biaya tetap dan biaya variabel sebelum pengembangan yaitu Rp160.288.533, sedangkan total untuk biaya tetap dan variabel sesudah pengembangan yaitu Rp287.783.300. Sedangkan untuk perencanaan penerimaan, produksi Jaci Bang Nando yang original itu 15.360 piece, kemudian produksi Jaci Bang Nando balado itu 7.680 pieces, untuk harga jual 18.000 dan total penerimaan menjadi 414.720.000. Untuk analisis laba rugi, seperti yang terlihat pada slide, penerimaan sebelum pengembangan 172.800.000, kemudian sesudah pengembangan menjadi 414.720.000. Untuk biaya operasional, total menjadi sebelum pengembangan menjadi Rp140.403.333, sesudah pengembangan menjadi Rp260.014.500. Laba sebelum pajak EBT yaitu Rp32.396.667 sebelum pengembangan. Kemudian setelah pengembangan menjadi Rp154.705.500. Pajak 0,5%
merupakan laba setelah pajak. Sebelum pengembangan Rp161.983 dan sesudah pengembangan Rp773.528. Kemudian untuk analisis R per C ratio, total penerimaan sebelum pengembangan itu 172.800.000, sesudah pengembangan itu 414.720.000. Pada tabel analisis R per C ratio menunjukkan bahwa nilai R per C ratio sebelum pengembangan itu adalah 1,23 dan setelah pengembangan menjadi 1,59, yang berarti setiap Rp1 yang dikeluarkan akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp1,59. Nilai tersebut dapat dikatakan layak untuk dijalankan karena nilai R per C ratio besar dari 1. Kemudian analisis anggaran parsial. Analisis anggaran parsial ini digunakan untuk melihat berapa besar tambahan keuntungan atas tambahan biaya yang dikeluarkan, dan juga analisis parsial ini menunjukkan adanya perubahan terhadap penerimaan dan juga biaya-biaya seperti yang tertera pada gambar tabel. Dengan memperoleh keuntungan tambahan sebesar Rp122.308.833. Kira-kira memperoleh kenaikan keuntungan tambahan sebesar 15%. Kemudian tahapan pengembangan bisnis merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum memulai suatu usaha agar usaha tersebut dapat berjalan sesuai rencana. Metode yang digunakan dalam menyusun rencana tahapan pengembangan bisnis jamur tiram crispy ini yaitu metode Program Evaluation and Review Technique atau PERT dan Critical Path Method atau CPM. Metode PERT dan CPM berorientasi pada waktu yang mengarah pada penentuan sebuah jadwal. Dalam rangka melakukan perhitungan waktu secara lengkap, dilakukan analisis jaringan atau istilah lainnya adalah jalur kritis. Nah, jalur kritis ini adalah suatu aktivitas di dalam jalur yang tidak dapat tertunda agar bisnis dapat berjalan dengan baik. Tahapan pengembangan bisnis jamur tiram crispy pada Rumah Jamur Nando terdiri dari identifikasi masalah, observasi pasar, perencanaan kapasitas produksi, perizinan usaha, perencanaan finansial, perekrutan tenaga kerja, pembelian bahan baku, proses produksi, pemasaran, dan juga evaluasi. Hasil dari perhitungan dengan metode tersebut dalam tahapan pengembangan bisnis jamur tiram crispy yang direncanakan dapat dilakukan selama 54 hari kerja, yaitu lebih cepat dibandingkan dengan rencana. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa aktivitas yang nilai slack-nya sama dengan 0 merupakan aktivitas kritis di dalam jalur critical path, yang artinya tidak dapat ditunda tanpa meningkatkan waktu penyelesaian seluruh proyek. Dengan kata lain, bahwa aktivitas tersebut harus mengikuti schedule dan jika tidak dilakukan sesuai jadwal, maka waktu penyelesaian proyek akan tertunda. Di bawah ini juga ada gambar presiden graph tahapan pengembangan jamur tiram crispy. Kemudian simpulan, ide bisnis yang akan dilakukan pada Rumah Jamur Nando adalah pengembangan jamur tiram crispy. Pengembangan bisnis ini didapat dari hasil analisis SWOT yang berfokus pada kelemahan yang diperoleh dari faktor internal, yaitu kualitas produk jamur tiram yang tidak tahan lama dan gampang rusak, dan juga peluang yang diperoleh dari faktor eksternal, yaitu tingginya permintaan produk olahan jamur tiram yang dimiliki Rumah Jamur Nando dan perubahan gaya hidup masyarakat yang sangat memperhatikan kesehatan dalam mengkonsumsi cemilan sehat. Dengan adanya pengembangan jamur tiram crispy pada Rumah Jamur Nando ini, pendapatan perusahaan meningkat sebesar 15%. Berdasarkan aspek finansial yaitu analisis laba rugi dan analisis anggaran parsial, terjadi peningkatan sebesar Rp122.308.833 setelah adanya pengembangan, dan R per C ratio sebesar 1,59 yang memiliki arti bahwa apabila R per C ratio lebih dari 1 maka bisnis tersebut layak untuk dijalankan. Kemudian untuk saran, Rumah Jamur Nando diharapkan dapat mengaplikasikan ide rencana pengembangan bisnis ini, yaitu pengembangan jamur tiram crispy, karena berdasarkan analisis yang telah dilakukan bahwa ide bisnis ini layak untuk dijalankan. Agar produk dapat dikenal lebih luas, maka harus dilakukannya promosi dengan cara yang kreatif melalui media sosial, atau memberikan diskon dan hadiah agar konsumen tertarik, serta selalu melakukan inovasi agar bisa tetap bertahan. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.